warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yulianti, mahasiswi Pendidikan Geografi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis region secara umum yang terdapat dalam geografi regional. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar geografi regional yang diampu oleh Bapak Darwis Darmawan, Magister Pendidikan. Jenis-jenis region secara umum yang terdapat di dalam geografi regional itu terbagi menjadi dua. Nah, untuk mengetahui kedua region tersebut harus diketahui terlebih dahulu apa itu regionalisasi. Regionalisasi merupakan upaya untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan unsur-unsur yang sama. Nah, kedua jenis region tersebut, yang pertama ada region uniform. Region uniform atau region formal merupakan region yang bersifat statis. Mengapa dikatakan statis? Karena region uniform ini terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan, baik itu iklim, vegetasi, jenis tanah, pertanian, atau penggunaan lahan lainnya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi mengenai region uniform ini, saya akan memberikan suatu contoh atau statement mengenai region uniform yang terdapat di wilayah tempat tinggal saya, yaitu Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di Desa Cikadongdong ini jenis region uniformnya itu terdapat penggunaan lahan perkebunan, persawahan, dan sebagian besar oleh pemukiman. Baik, yang kedua adalah region nodal. Region nodal merupakan region yang bersifat dinamis. Mengapa dikatakan dinamis? Karena region ini terbentuk oleh suatu pergerakan menuju ke arah pusat. Nah, pusat tersebut dinamakan sebagai node. Sejauh manakah node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga dapat menciptakan interaksi yang maksimal? Maka sejauh itu batas dari region nodal. Untuk mencapai suatu node atau pusat terdapat 4 ciri atau unsur yang esensial. Nah, 4 ciri tersebut diantaranya yaitu harus adanya ide, gagasan, dan manusia. Yang kedua, harus adanya node atau pusat. Yang ketiga, harus adanya wilayah yang luas. Yang keempat, harus adanya jaring-jaring rute atau tempat tukar-menukar berlangsungnya barang tersebut. Nah, untuk lebih memahamkan lagi mengenai region nodal ini, saya akan memberikan contoh atau statement kembali. Contohnya yaitu di Kabupaten Tasikmalaya terbagi menjadi beberapa wilayah kecamatan, dan tentunya di tiap kecamatan pasti adanya suatu pasar dengan fungsi sebagai mengakomodir seluruh kebutuhan pokok warga masyarakat sekitar. Nah, contohnya di tempat tinggal saya yaitu Kecamatan Singaparna terdapat pasar tradisional yaitu Pasar Singaparna, di mana pasar tersebut dijadikan sebagai node atau pusat oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Singaparna. Mengapa Pasar Singaparna dapat dijadikan sebagai node atau pusat? Karena di situ terbentuk suatu jaring-jaring rute tempat tukar-menukar berlangsung, di mana lebih jelasnya lagi jaring-jaring rute itu seperti ini. Nah, di Kecamatan Singaparna kan terdapat beberapa desa, dan di desa tersebut pasti adanya suatu warung-warung kecil atau toko tempat jual beli dengan warga masyarakat sekitar dengan lebih mendahulukan kepentingan efisiensi waktu dan tenaga serta transportasi. Nah, sedangkan warung-warung kecil atau toko tersebut dapat memasok kebutuhannya itu dari suatu pasar, dan pasar tersebut sehingga dijadikan sebagai suatu node atau suatu inti. Oke, sekian pemaparan dari video saya mengenai region uniform dan region nodal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.